Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Latifah, saya perwakilan dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan tentang pengertian kedudukan perbedaan hadis dan macam-macam hadis. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan atau hadis qauliyah, perbuatan atau hadis fi'liyah, dan pengakuan atau hadis taqririyah. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. C. Perbedaan hadis dan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa perbedaan mendasar itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam karyanya yang berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ayat Al-Quran harus dibaca saat sholat, sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca saat sholat karena sholatnya menjadi tidak sah. Kedua lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad tidak berubah, sedangkan lafal hadis qudsi bisa diriwayatkan oleh para periwayat secara maknanya saja. Macam-macam hadis. Secara umum, macam-macam hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu kata sahih menurut bahasa dari kata soha yasihu, suhan wasihatan wasahahan, yang menurut berarti yang sehat, yang selamat, dan benar. Dan dibedakan menjadi 2, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang dimana memiliki semua syarat hadis sahih. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih li zatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang sama atau yang lebih kuat darinya. Contoh hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, ta'una ayatul rijsi btalallahu azza wa jalla bihi nasam min ibadi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah SAW bersabda, ta'una, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna, artinya indah, cantik. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang menukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Yang terbagi menjadi 2 yaitu hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang hasan itu sendiri sebagaimana yang telah kita bahas mengenai hadis hasan. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan li ghairihi, hadis yang dilihat sanadnya dhaif namun dikuatkan dari jalur lainnya, tetap tidak mengandung syad dan illah. Contoh hadis hasan. Haddatsana Qutaibatu haddatsana
Ja'far bin Sulaiman al-Dubai an Abi Imran al-Jani an Abi Bakrini Abi Musail Ash'ari qala sami'tu Abi bihadrati atu wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi al-hadis. Telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi bab Abu Fadlil Jihadi. Yang ketiga yaitu hadis doif. Kata doif menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata doif secara bahasa berarti hadis yang lemah, hadis yang sakit atau hadis yang tidak kuat. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Contoh dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW radhiyallahu anhu bersabda, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahadam minas sama'i ala ahli ardi surifat an umaril masajidi. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata maupun perlakuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.